Nah, saya agak berbeda pandangan dengan rabbinik ya. Jadi kalau di rabbinik itu kan dia bikin safeguard gitu ya, pengaman supaya tidak bekerja, misalnya jangan menyalakan api, jangan pegang pisau gitu ya. Nah, kalau di sini dalam konteks ini kalau saya menafsir, sebenarnya pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang memberi menghasilkan uang atau pekerjaan yang untuk makan gitu. Sedangkan proses menyiapkan makan sendiri tidak bisa disebut bekerja kalau saya gitu ya. Jadi tidak apa-apa di hari Sabat itu memasak, itu tidak apa-apa. Karena konteks pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang 6 hari gitu ya. Yang 6 hari yang kebiasaan itu, misalnya ya ke kantor, ke bekerja di ladang dan sebagainya. Hari ketujuh itu tidak ke situ. Dari mulai Jumat malam. Ini perintah dan ini kita harus ingat. Jadi memang dalam konteks kehidupan kita yang menggunakan kalender Masehi, tentu kita tidak akan bisa setaat itu gitu ya. Kecuali kita tinggal di Israel ya, saya rasa seperti itu ya. Artinya di hari Sabat memang hari libur gitu. Terus kalau misalnya kita berada di negara-negara yang tidak menggunakan kalender Yahudi, ya tentu ada penyesuaian. Biasanya ini dalam pandangan saya gitu kan, karena di El Sadik kita belum punya gereja pilot project atau percontohan gitu ya. Tapi ya kalau di hari Sabat ini saya malah senang ada ibadah keluarga di mana si bapak memimpin ibadah di rumahnya masing-masing. Sedangkan itu di sini ya, di malamnya ya, di Arabnya ya, di awal hari. Nah, kalau mau ibadah Sabat yang perayaan itu di siang harinya, itu bebas gitu. Kalau saya seperti itu. Kenapa ini penting ibadah yang dipimpin para lelaki, para bapak ini untuk mengajarkan, yang kemarin saya bahas sebagai kutub bekerja, mengajarkan bahwa lelaki itu pemimpin di rumah. Jadi anak-anak juga diajari bahwa pemimpin di rumah itu bapak, bukan ibu. Pemimpin spiritual maupun pemimpin segalanya lah gitu ya. Pengambil keputusan itu bapak, bukan ibu. Jadi ini yang perlu diajarkan di dalam setiap keluarga-keluarga dari komunitas El Sadik. Jadi ibadah Sabat di gereja sebaiknya malah jangan malam Sabatnya gitu. Di siang harinya saja gitu. Kalau di malamnya malah ibadah keluarga yang penting ya. Karena nanti termasuk sebenarnya kalau saya sih misalnya tentang perjamuan kudus, itu yang mimpin seharusnya ini para bapak ini seharusnya ya. Jadi kalau perayaan Sabat di keluarga yang dipimpin bapak masing-masing, itu dia akan ada peringatan Paskahnya gitu. Jadi ada pengajaran tentang Paskah, tentang penebusan dan sebagainya. Jadi kalau anak itu diajarkan Paskah tiap minggu, itu imannya akan bertumbuh gitu. Ditebus setiap minggu, intinya begitu kira-kira ya, mengajari anak-anak. Jadi itu akan lebih baik membangun iman daripada ibadah di gereja di Arab Sabatnya, di malam Sabat. Itu. Jadi bagi saya mengkhususkan atau menguduskan hari Sabat caranya itu ya. Jadi family atau ibadah keluarga. Kalau misalnya hari Sabtunya bekerja, nah itu nanti tergantung. Biasanya kalau seringkali ya saya lihat gitu ya, bekerjanya setengah hari, jadi nggak sampai Sabtu malam ya, supaya ada ibadah Sabat di ujung di ujung hari gitu, di ujung hari Sabat. Yaitu bagi saya kira-kira bentuk yang akan dipraktekkan di dalam mengingat atau menguduskan hari Sabat ya seperti itu.
Jadi ibadah keluarga. Terus ada istirahat. Nah, ini konteks beristirahatnya kan Tuhan mencipta, terus itu pekerjaan ya. Nah, kalau manusia ya tadi ya, dia beristirahat dari pekerjaannya. Sekarang sebenarnya atau sebaiknya gitu ada waktu khusus untuk Tuhan gitu. Ini konteks beristirahatnya. Jadi ibadahnya baik ibadah pribadi maupun ibadah komunal bisa difokuskan di hari Sabat. Itu kalau bisa seperti itu ya luar biasa. Jadi mungkin kelak di Indonesia ini akan ada hari Sabtu yang lengang. Masing-masing ibadah di rumah misalnya, atau hari Sabtu siangnya masing-masing ke gereja. Nah, itu lebih baik kalau kita ingin memenuhi hari hukum keempat gitu. Oke, jadi itu ya secara umum pemahaman saya atau tafsir saya tentang Exodus 20, Keluaran 12 8 sampai 11.